Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa RCTV Langka Padane. Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon kembali hadir untuk Anda pemirsa di Jumat malam ini. Kita waktunya berbincang bersama dengan Wakil Rakyat dan sudah hadir di studio RCTV pemirsa. Ada Pak Mahmud Jawa dan juga Pak Yoga. Ini anggota Banggar DPRD Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Seger-seger nih ya. Mukanya kayaknya sudah pulang dari rumah atau dari kantor? Aktivitas dalam posisi yang sekarang tentu tidak ada pulang. Tidak ada Selain pulang. ada panggilan dari rumah. Oh begitu, baik-baik. Makin padat ya Pak ya? Ya, apalagi sekarang kita lagi promosi-promosi diri nih. Oh siap, siap disepil. Ya baiklah. Oke, aktivitas di Banggar bagaimana nih Pak Yoga? Aktivitas di Banggar tadi siang tadi kita baru merumuskan akhir kaitan dengan penganggaran di 2024 yang tentunya melalui rapat-rapat dengan beberapa OPD. Itu sudah selesai semua dan tadi siang itu bersama pimpinan DPRD kita melakukan rapat perumusan akhir terkait dengan anggaran 2024 dan nanti segera kita akan paripurnakan. Bisa diinformasikan Pak bagaimana jalannya rapat tadi Pak? Kondusif, lancar? Ya, namanya juga rapat pembahasan, Mbak. Tentu yang namanya kondusif itu yang diharapkan. Itu yang diharapkan. Adapun realitanya, karena memang berbagai kepentingan kan kita itu menganggarkan bukan serta-merta dari kita saja, tapi dari bagaimana musrenbang. Artinya beberapa bulan yang lalu di tingkatan desa melalui kecamatan-kecamatan, karena itu namanya PIK Pagu indikator kewilayahan. Terus bagaimana juga ketika SKPD melalui dinas-dinas berharap yang dinamakan namanya PIS. Terus bagaimana juga masyarakat yang teman-teman anggota dewan yang kita turun melalui reses, melalui aspirasi, melalui apa, itu juga tentu kita pantau banget, tentu kita panteng banget kita bahwa usulan dari masyarakat, usulan dari SKPD, usulan dari Pokir masing-masing dipertahankan. Kalaupun kendalanya pada anggaran yang terbatas, itulah yang menjadi perdebatan. Oke, anggaran terbatas. Ini yang menjadi kayaknya klise atau gimana sih Pak? Bukan, kenyataannya begitu ya Pak? Iya, kan orang pengennya ideal nih. Ideal segala sesuatunya bisa memungkinkan. Idealnya bagaimana sih? Bagaimana jalan idealnya rapi semua? Bagaimana saluran idealnya rapi semua? Bagaimana sekolah idealnya rapi semua? Tapi kembali kita dibenturkan pada real. Nah, sehingga itulah kebijakan-kebijakan, nominasi-nominasi apa yang harus kita lakukan lebih dulu. Tentu kita menghargai dari bagaimana usulan masyarakat, bagaimana kebijakan daerah, bagaimana tentang pagu indikator kewilayahan. Itulah yang kadang-kadang di antara teman rada sedikit gesekan. Tapi itu ya Pak yang pasti untuk kepentingan masyarakat? Pastinya, karena kan nggak mungkin kita bisa melakukan kita sendiri. Kan ada wadahnya, ada tempatnya, ada lokasinya. Di mana anggota dewan itu ada, ya memang kebetulan anggota DPRD Kabupaten Cirebon berdomisili dan berwilayah di kabupaten sendiri. Sehingga yang namanya aspirasi, kebijakan, itu bukan hanya melakukan kebijakan seperti dewan-dewan yang lain atau yang di Jakarta. Tapi karena kita di daerah, tentu kita akan merasakannya langsung, kita akan melihatnya langsung, dan kita juga akan kena sanksi moral langsung ketika bahwa ini gimana ada anggota dewan masih wilayahnya masih tidak rapi atau kurang sesuatu. Nah, itulah gunanya bagaimana kita menyerap aspirasi yang kita tuangkan dalam bentuk secara umum istilahnya pokir, pokok pikiran atau aspirasi-aspirasi yang harus disampaikan. Nah, inilah yang kadang-kadang berbenturan. Kenapa? Karena dalam satu wilayah kita bukan 1-2 anggota dewannya. Mungkin dari desa yang lain menjadikan prioritas jalan, lingkungan, sementara di yang lain menjadi saluran, yang lain bangunan pendidikan, sehingga kepentingan-kepentingan itulah yang keterbatasan tadi, hingga kita harus membuka argumentasi dan menjadikan bahwa prioritas apa yang akan kita lakukan. Mengakomodir semua kepentingan itu ya Pak ya? Luar biasa, ini sulitnya Pak Yoga? Sangat-sangat. Karena memang kita terdiri dari beberapa fraksi. DPRD Kabupaten Cirebon tentunya mempunyai ide dan gagasan
sendiri-sendiri. Makanya memang dikatakan bahwa DPRD itu adalah kolektif kolegial. Jadi memang di dalamnya juga memang fraksi ini mempunyai kepentingan apa, fraksi ini mempunyai kepentingan apa, tapi memang satu tujuan untuk bisa membangun Kabupaten Cirebon yang tentunya berdasarkan dari RPJMD yang sudah disepakati bersama antara pemerintah daerah, dalam hal ini adalah DPRD dan Bupati Cirebon. Dalam jangka 5 tahun ini kita akan memprioritaskan apa. Di situ sudah tertuang semua, yang dalam hal ini juga diwasiti oleh Publik Pangda. Jadi kalau misalkan memang ada usulan yang memang di luar dari RPJMD kita, tentunya itu diberi peringatan lah, atau diberi apa ya, diberitahu bahwasanya itu bukan menjadi skala prioritas Kabupaten Cirebon. Yang tadi dikatakan Pak Mahfud Jawa, melalui pokok pikiran kita bisa memberikan suatu pembangunan yang memang menjadi salah satu kebutuhan masyarakat. Tapi kalau misalkan memang hal-hal yang lainnya, misalkan salah satu contohnya ada pembangunan yang notabene tidak kurang maslahat dah menurut saya, itu tentunya pasti akan diberitahu oleh Publik Pangda bahwa itu bukan menjadi salah satu skala prioritas. Jadi kita tetap berpedoman pada RPJMD selama 5 tahun. Gitu. Oke, dari hasil rapat tadi Bapak, final ya Pak ya, sudah ya? Sudah final. Oke, itu bagaimana rincian untuk prioritas untuk alokasi anggaran untuk program-program prioritasnya itu Pak? Kalau di kita tadi sudah dirumuskan akhir bahwa APBD kita di angka 3,8 triliun. Tentunya untuk sukup rinciannya itu tetap Pak, yang pertama ada di Dinas Pendidikan, kemudian yang kedua ada di Dinas Kesehatan, dan yang ketiga Dinas PU dan seterusnya. Karena memang skala terbesar di Dinas Pendidikan, karena di Dinas Pendidikan ini memang yang paling besar itu untuk menggaji seluruh guru yang ada di Kabupaten Cirebon. Juga untuk melakukan rehab atau pembangunan yang ada di Kabupaten Cirebon. Dalam hal ini ada sekolahan SD, kemudian SMP maupun PAUD negeri, itu menjadi skala prioritas juga di distrik. Kiranya bisa diselesaikan di tahun berjalan, Mbak. Nah, memang cukup besar juga itu di Dinas Pendidikan. Makanya memang tiap tahunnya pasti Dinas Pendidikan yang menduduki peringkat terbesar. Oke, anggaran masih di Dinas Pendidikan ya? Masih di Dinas Pendidikan. Jawa. Ya. Menggaji guru honorer di Kabupaten Cirebon jumlahnya? Ya, saya kira ribuan. Luar biasa, Mbak. Luar biasa. Sampai sekarang kan kenapa kita tidak bisa menghitung honorer? Karena honorer kan ada honorer daerah, ada honorer kebijakan dari sekolah setempat. Nah, inilah yang kita perlu bijak dan bijaksana, sehingga anggaran-anggaran ini, apalagi undang-undang menetapkan bahwa anggaran pendidikan memang nominasikan. Itulah bangunnya jiwanya, bangun olahraganya. Oke, itu kan untuk untuk menggaji guru ya Pak ya, honorer. Tapi kalau untuk pembangunan rehab sekolah-sekolah dari tahun ke tahun masih juga itu Pak besar? Itu tetap berlangsung, karena memang kenapa besar? Di pendidikan hampir semua desa ada SD, ada SMP, bahkan ada yang sampai double, SD-nya ada, SMP-nya ada dalam satu wilayah, dalam satu desa ya. Apalagi kita sekarang dengan antusias masyarakat wajib belajar, sehingga ada SDN 1, SDN 2, bahkan ada swasta, dan itu juga pemerintah kabupaten bertanggung jawab untuk itu. Nah, saking banyaknya dengan tadi bukan kamuflase, karena memang anggaran terbatas, itulah yang membuat kita membuat kebijakan-kebijakan. Lantas bagaimana sih kita harus menempatkan kalau memang tidak tercover dalam pagu ke indikator kewilayahan, barangkali ke PIS, yaitu di SKPD masing-masing, ataupun kita bantu juga dengan dana aspirasi. Oke, Pak, kalau PAD kita berapa Pak? PAD kita Kabupaten masih Cirebon? Di bawah 800 miliar. 800 miliar? Masih di bawah, kita masih di bawah. Untuk wilayah Kabupaten Cirebon termasuknya itu nominal segitu kecil atau bagaimana? Kalau menurut saya, menurut pandangan saya nih, ini masih
cukup kecil, Mbak. Cukup kecil. Karena kita ini 40 kecamatan, 424 desa kelurahan. Karena memang ini harus digali potensi-potensi pajak yang memang sampai dengan saat ini masih tersembunyi. Tersembunyi. Masih tersembunyi. Karena gini, Mbak, kita kalau misalkan kita menarik kalau misalkan membahas masalah pajak, kita setiap tahun itu selalu mendorong Bapenda untuk bagaimana caranya bisa meningkatkan pendapatan asli daerah kita dari BPHTB. Kita berkaca ke DKI. DKI itu ada yang dinolkan PBB-nya. Dinolkan? Nolkan PBB-nya, Mbak. Tapi terkait dengan objek jual pajaknya itu asli. Nah, di Kabupaten Cirebon ini masih terdapat beberapa wilayah yang memang NJOP-nya itu masih di bawah rata-rata. Dan itu menjadi salah satu hal yang memang kita soroti kepada Bapenda agar kiranya bisa dimaksimalkan. Ada apa ini, Pak ya? Ya makanya itu menjadi pertanyaan. Iya, kita maksimalkan. Makanya setiap dari tahun 2022 kemudian 2023 kita selalu support anggaran untuk Bapenda agar kiranya bisa turun ke kecamatan-kecamatan untuk bisa melakukan appraisal tanah. Jadi kita kalau misalkan appraisal tanahnya sudah sesuai dengan nilai jual objek pajak, nah itu transaksi jual beli yang tentunya menjadi beban si penjual atau pembeli itu maksimal, Mbak, nilai bayar itu juga kan berpengaruh ke PAD juga gitu ya, Pak? Itu kan jelas. Kan lebih meningkat tuh pasti Pak Jawa ya? Pasti meningkat. Kita taruhlah yang kecil saja, misalnya parkir. Parkir kita, kalau kita lihat titik, kita sebagai pengguna kendaraan, tentu kita merasakan semua titik mana yang free parkir. Iya. Tapi Pemda melalui Dinas Perhubungan nih, hanya menginventarisir tidak lebih dari 25% dari yang ada. Artinya kalau itu terinventarisir 75% hilang. Nggak ada. Juta ya kalau nggak salah. Sayang tuh ya Pak, dananya Pak ya, anggarannya kan masih bisa meningkat tuh ya kalau misalkan sangat berlipat. Kita kan semua sebagai pengguna kita tahu berhenti di sini kita parkir, sebentar aja ada lagi parkir. Kan gitu. Artinya ini belum ada klasifikasi, sementara pihak Dinas Perhubungan belum berani menampilkan bahwa ini loh titik-titik parkir yang diinventarisir oleh kita. Sehingga kita tahu mana yang resmi, mana yang liar, mana yang berbayar untuk sampai ke PAD dan mana yang non Itu PAD. dia Pak, benar Pak. Itu juga jadi pertanyaan saya tuh Pak ya. Untuk yang titik-titik parkir itu Pak. Dinas Perhubungan berani nggak ditantang bahwa itu harus ditampilkan. Untuk diperjelas gitu ya Pak ya. Ditampilkan. Artinya mana sih kita selama ini bicara pungli semua masyarakat, bicara pungli ini yang melakukannya masyarakat sendiri. Saya nggak ngomong ya Pak Jawa nih ya. Iya. Saya kan masyarakat kita bukan hanya masyarakat penagih parkir, Mbak, tapi juga masyarakat pengguna kita kendaraan. juga, betul. Bagaimana kalau kita terapkan? Kita tahulah sekarang yang lagi viral ada uji emisi, ada apa yang di luar sana kan? Masyarakat begitu komplain, kita bayar pajak, kita bayar bikin SIM, bikin apa, tapi kok masih tetap dikenakan. Nah ini juga kalau di kabupaten kita sedikit parkir, bayar. Sementara ditunggu ya. Kenapa? Penjelasannya begitu ditunggu ya? harusnya. Ditunggu. Ini juga baik. Artinya ada beberapa pesan moral lah. Pertama, bagaimana kita di antara masyarakat tidak menjadi merasa menjadi objek. Yang kedua, kalaupun itu benar, ini akan menjadi suatu masukan PAD yang luar biasa, sehingga pembangunan Kabupaten Cirebon yang kurang-kurang tadi tidak menjadi asumsi. Betul sekali. Oke, kita akan lanjutkan pemirsa perbincangan kita bersama dengan anggota Banggar DPRD Kabupaten Cirebon, tapi usai jeda pariwara berikut tetap bersama kami di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon sesaat lagi. Kita kembali pemirsa untuk Anda dengan tema yaitu prioritas anggaran tahun 2024 bersama dengan anggota Banggar DPRD Kabupaten Cirebon, ada Pak Mahmud Jawa dan juga Pak Yoga. Oke, tadi disampaikan untuk APBD tahun 2024 ya Pak, 3,8 triliun. Itu dari tahun sebelumnya ada peningkatan atau menurun Pak Yoga? Naik dari 3,7 sekarang 3,8. Oke. Itu sudah berikut dari PAD kita, kemudian DAU, transfer pusat juga. Pusat sudah segitu? Kemudian dari DAK juga, itu sudah include semua Mbak, 3,8
8 itu. Oke, naik sih ya Pak, tapi termasuk sedikit ya Pak Jawa. Iya, ini juga harusnya komunikasinya jalan. Komunikasi apa tuh Pak? Iya, artinya kan biasalah, artinya kita tadi disampaikan bagaimana sih PAD meningkat, bagaimana APBD menjadi jalan, bagaimana ketika pembangunan itu terarah, kan itu ada kebijakan juga, kebijakan anggota dewan. Makanya mohonlah baik putra daerah ataupun non putra daerah yang merasa dari Dapil Kabupaten Cirebon, buktikanlah, Oke. kan gitu. Artinya kita biar tahu bahwa Kan banyak juga tuh Pak Jawa ya, keterwakilan dari sini ya, dari orang Kabupaten Cirebon ya Pak ya, orang Cirebon lah ya. paling tidak kalau dapilnya ada Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Indramayu, ya yang kelihatan lah Cirebon Kabupatennya. Kalau misalnya belum tahu, ayo kita ajak bareng. Siap. Toh kan fraksinya berkesinambungan, ada di tingkat kabupaten, ada di tingkat provinsi, ada di tingkat pusat, sehingga kita tahu, oh ini yang dilakukan. Oke. Mumpung promo loh. Tapi komunikasi bagaimana nih Pak? Ini kan dari daerah ke yang ada di pusat sana Pak, sebagai wakil rakyat juga. Saya melihat hadir kalau ada acara ulang tahun kabupaten. Itu juga beberapa tahun terakhir menjelang pemilu. Ada ya, ya. Kan disampaikan juga tuh ya Pak ya, yang hadir siapa saja. Yang hadir siapa ya? Kalau ulang tahun daerah biasanya di tahun-tahun akhir, kayak tahun kemarin saya lihat lah beberapa anggota DPR di Jakarta dan DPR di Bandung ada kan gitu. Mudah-mudahan disertain juga kebijakan-kebijakannya. Oke, harusnya lebih banyak lagi dia Pak ya. Lebih kelihatan. Lebih kelihatan sih ya. Barangkali Mas Jawa belum tahu, belum kelihatan. Oke, karena masih banyak juga yang harus diperhatikan. Apa maksudnya program-program yang sekarang ini belum maksimal ya Pak ya di Kabupaten Cirebon. Ya kita sebut saja jalan masih menjadi perhatian. Soal sampah juga masih dikeluhkan oleh warga. Untuk wilayah Kabupaten Cirebon yang langganan banjir, mau masuk musim hujan nih Pak Jawa. Betul. Itu kan masih menjadi prioritas juga ya Pak itu. Itu masih prioritas. Kita malah di Komisi 3 kita mendorong bagaimana kegiatan DLHD melalui KP itu dinas kebersihannya, di bidang kebersihannya kita tingkatkan secara maksimal, Mbak, secara masif. Kita yang sebelum tahun-tahun sebelumnya itu hanya pengadaan kontainer sampah, itu tempat sampah paling 50, 20. Kita di tahun ini kita dorong sampai ratusan. Artinya mudah-mudahan semua desa ada TPS sendiri. Apalagi kita bekerja sama juga dengan yang lain, kita ada TPS 3R yang sudah dibangun. Itu 10 di wilayah, di 10 wilayah Kabupaten Cirebon kita lakukan ini. Jadi sampah tetap prioritas kita. Kita menjadi kesadaran bersama, menjadi iktikat bersama bahwa ketika bersih kita nyaman. Betul. Ketika nyaman insya Allah aman kan gitu. Kan 2024 Cirebon bebas sampah. Terwujud nggak nih Pak? Bisa nggak nih kira-kira nih Pak? Bentar lagi nih Pak. Bisa insya Allah, karena memang tadi dikatakan Pak Jawa di 2023 kita sudah mempus LH dan PU dalam hal ini karena kaitan dengan pembangunan fasilitasnya itu PU yang membangun. Nah, kaitan dengan edukasi dan hal-hal lainnya itu memang dari LH. Dan di 2023 saja tadi dikatakan Pak Jawa bahwa sudah ada 10 TPS 3R yang sudah dibangun. Nah, itu insya Allah komitmen kita bersama untuk bisa tadi dikatakan Mbak Novi, Kabupaten Cirebon bebas dari sampah. Kemudian di 2023 juga sudah ada lanjutan pembangunan TPA yang di Kubang Deleg. Itu insya Allah rampung di tahun ini, dan Desember komitmen DPRD bersama Ketua Dewan juga bahwa itu sudah harus bisa digunakan di bulan Desember. Jadi memang ketika nanti sudah menginjak ke 2024, semua berkaitan yang terkait dengan sampah itu sudah kita anggap progresnya bagus ya Pak ya? Progresnya Ya, berjalan. karena kita apalagi mohon maaf, saya kebetulan di selain Banggar juga sama Pak Yoga ini di Komisi Pembangunan, di Komisi 3 yang mitra kerja dengan LHD. Kita support penuh tentang itu, dan karena memang ya ini kebutuhan. Gitu. Jadi dengan kebutuhan ini sudah tidak pada tingkat keterpaksaan, tapi kita kesadaran bahwa kita bangun bersama. Oke, berarti ada bagus ya Pak ya dalam hal penanganan permasalahan sampah di wilayah Kabupaten Cirebon. Kita paling tidak apa yang kita bisa gunakan, saya dengan Pak Yoga, dengan Komisi 3 dan teman-teman yang lain, kita arah kebijakan bahwa ini
perlu dilakukan. Ini sudah tidak ada tawar-menawar lagi bahwa ini kebutuhan yang mendesak. Memang harus infrastrukturnya dilaksanakan. Dan kita tiap tahun konsentrasi untuk menambah dan menambah. Bagaimana harapan kita semua Cirebon bersih kan gitu. Yang tadi Mbak Novi katakan. Nah ini tinggal satu lagi nih menghimbau pada masyarakat. Apa itu, Pak? Mudah-mudahan kesadarannya juga tentang kebersihannya jadi meningkat sehingga apa yang kita sediakan infrastrukturnya ditingkatkan pula kesadarannya. Itulah harapan kita bersama bahwa Cirebon menjadi asri. Betul, kan nanti juga warga juga yang merasakan ya Pak ya, lingkungan yang bersih. Jadi nggak ada lagi tuh yang mengeluhkan sampah yang menumpuk gitu kan. Kalau kitanya juga ada rasa memilikinya Pak. Pasti Mbak, kita di pemerintah di Banggar itu kita menyediakan lah. Sekarang kita menyediakan mobil sampah yang ada yang insidentil. Artinya ketika ada tumpukan-tumpukan sampah di sepanjang jalan kita bisa turunkan mini eksavator. Kita juga sediakan dump truknya, kita angkut dan itu dalam posisi tiap Jumat bersih. Wow. Nah, inilah tinggal kenapa bisa menampuk dan liar? Itulah kesadaran masyarakat. Jadi udah gercep nih Pak ya kerjanya. Kita dengan daerah-daerah ya, melakukan itu. Kita dengan pemerintah daerah melakukan itu. Kita dengan teman-teman berkomitmen bahwa kebersihan bagian dari iman. Luar biasa. Oke. Kalau infrastruktur bagaimana untuk wilayah Kabupaten Cirebon Pak? Untuk masih menjadi prioritas kan ya program itu? Masih menjadi prioritas kita lanjutan tentunya. Lanjutan dari periode awal kita sampai dengan sekarang. Alhamdulillah sudah kita kemarin rapat juga dengan PU itu sudah di angka hampir 80%, Mbak. Jadi kita pastikan di 2024 clear terkait dengan jalan-jalan yang berlubang. Mana lagi sih Pak yang menjadi apa ya yang Bapak lihat nih yang memang harus menjadi perhatian lebih gitu jalan di Kabupaten Cirebon nih? Kalau terkait dengan jalan sebetulnya banyak Mbak, banyak yang harus kita perhatikan, terutama di daerah timur. Dan memang kita fokuskan dengan PU kemarin rapat Banggar juga itu memang sebagian besar lokus itu ada di daerah timur. Karena yang barat ini hampir clear, hampir selesai. Karena alhamdulillah di 2023 kita mendapatkan bantuan impres dari pusat, dari APBN itu kurang lebihnya 42 miliaran dan ini sudah hampir rampung dibangun Mbak, di daerah barat. Makanya kita di 2024 fokuskan di daerah timur yang memang masih belum tersentuh. Dan ini di anggaran perubahan 2023 pun banyak beberapa lokus-lokus untuk pemeliharaan jalan yang kita alihkan di daerah timur. Oke, barat udah hampir selesai ya Pak ya? Ya, timur. Hampir. Kalau jadi selesai banget belum. Iya, jadi kan gini Mbak. Pertama yang harus dilakukan adalah ketegasan pemerintah. Pertama kan kita tahu lah ada istilah odol di sana-sana. Oh, iya, artinya truk-truk yang melebihi kapasitas. Ini menjadi tontonan bersama. Contoh nih di Sub, cobalah di Plumbon Kenanga itu jalannya kelas 3 masih pakai aspal Mbak. Itu digunakan dengan rutin pakai truk-truk tronton yang muat batu. Wow. Dan itu kita menjadi tontonan bersama. Nah ketika bahwa ini kesadaran dari masyarakat. Nah, sementara ini industri. Nah, itulah yang harus dipertegas. Nah, jangan sampai kita selalu menganggarkan kita dengan teman-teman dewan memberikan fasilitas lebih bagaimana kebijakannya. Kenapa? Karena di setiap daerah itu menyeluruh, semua anggota DPRD ada. Ada perwakilannya Pak ya? Ada perwakilannya. Dan kebetulan separuh dari DPRD itu dari 25 dari 50 itu semuanya jadi anggota Banggar. Di anggota Banggar itu juga semua partai yang ada fraksi di dalamnya, termasuk Pak Yoga nih, itu menjadi anggota Banggar. Artinya kalau kita lihat bagaimana strukturnya dari semua wilayah, dari semua partai, semuanya ada dalam anggaran. Sehingga harusnya bahwa pembangunan ini merata. Lantas bagaimana kita harus menempatkan di barat, di timur, di utara, di selatan. Nah inilah yang dilakukan bahwa penggunaannya yang kurang maksimal. Oke, karena masih banyak yang beranggapan kok pembangunannya tidak merata untuk wilayah Kabupaten Cirebon. Oh, ditahan dulu jawabannya pemirsa. Usai jeda berikut, jangan kemana-mana.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami pemirsa di DPR, di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Tadi saya bertanya nih Pak, kenapa sih pembangunan di Kabupaten Cirebon terkesan tidak merata? Ini masyarakat juga banyak yang menanyakan seperti itu. Kenapa tuh Pak? Ya, saya anggap pembangunan tidak merata itu suatu hal yang tidak mungkin, secara teori. Oke. Kenapa? Karena di masing-masing wilayah itu punya anggota DPRD. Di masing-masing wilayah punya anggota Banggar juga, yang kebetulan anggota DPRD-nya sebagai Banggar. Iya. Dan fasilitas dari anggota DPRD itu ada aspirasi, ada reses yang menyerap aspirasi. Nah, bagaimana masyarakat itu lantas pembangunannya tidak merata secara teori? Namun secara fakta inilah yang tidak bisa dihindari. Kenapa? Karena kita kalau lihat fakta, pertama tadi ketegasan pemerintah tentang melakukan, kan gini Mbak, ada aturan, ada kebijakan di kita itu. Ketika aturannya bahwa ini jalan kelas 3 harusnya tidak boleh melebihi dari kelas 3. Tapi faktanya itulah yang kita tonton, dan kenapa sih masyarakat nggak pada protes? Kan taruh contoh misalnya di Plumbon Kenanga, itu jalannya kelas 3. Dilewatin tiap hari ratusan tronton yang bawa batu. Ya. Kalau kita kan nggak mungkin. Kalau kita misalnya ngomong sendiri, kita meminta sendiri, oke lah, kita tidak ngontrol terhadap kendaraannya, tapi kita bicara sama Dishub. Kita sudah berkali Dishub, apakah perlu pakai surat? Sehingga bahwa kita sudah menyatakan nih DPRD sebagai fungsi pengawasannya itu menjadi tontonan yang tidak baik. Nah, lantas ketika bagaimana tidak pada peruntukannya pembangunan ataupun masyarakat jalan, juga berarti yang melanggar ya Pak? Nah, ya, saya pengguna jalan. Pengguna jalan lah, pengguna jalan itu kan tentu bukan hanya masyarakat setempat. Masyarakat tempat itu kan hanya lokusnya, mungkin di wilayah barat atau wilayah timur atau utara. Ketika bahwa kok jalannya rusak, kok jalannya begini. Tapi alhamdulillah nih di akhir ini kita tidak melihat lagi ada jalan yang ditanamin pohon pisang, ada jalan yang dikasih ikan lele kan gitu. Ya inilah alhamdulillah ketika kita dari teman-teman dewan, Pak Yoga juga di Komisi Pembangunan, saya dan teman-teman yang lain bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Pak Imron selaku Bupati bisa melakukan aspirasi-aspirasi ini dengan baik dan benar, sehingga apapun didengar lantas memberikan kebijakan, yuk kita benahi kan gitu. Jadi hampir ruas-ruas yang kemarin viral-viral itu sudah tidak ada Mbak. Sudah tidak ada, benar nih Pak, udah nggak ada Pak. Betul. Makanya kita waktu yang kemarin udah sih daripada ngomong capek-capek udah viralin aja. Nanti kita bisa ada tindakan yang nyata. Oh, dari situ jadi kan mendapatkan perhatian lebih. Iya, karena kita kan secara jadi kudu viral dulu Pak Jawa. Harusnya tidak demikian, tapi kan tadi kita bahwa infrastruktur kita lakukan, secara teknis kita lakukan, secara teori kita lakukan, adapun secara fakta atau tidak, inilah yang harus kita buktikan bahwa oh ini. Contoh tadi, Plumbon Kenanga sudah dibangun. Iya. Hasilnya bagus, masyarakat merasakan, masyarakat sekitar. Tapi ketika ada pengguna yang melalui lain, nggak ada tindakan. Dishub berkali-kali kita dalam rapat kerja. Baik lisan maupun kayaknya Pak Jawa dari tadi colek-colek di sub terus ya Pak ya, ada apa ini Pak dari segmen awal? Karena leading sektornya Mbak, leading sektor yang kita miliki, kita nggak bisa dong menyoroti bagaimana lantas itu di luar leading sektor kita. Kita kan punya fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah, legislatif itu punya pengawasan terhadap pemerintah daerah, dan masalah jalan ada di leasing sektoral dinas perhubungan, yang kebetulan orang daerah sendiri Mbak. Kadisnya itu putra daerah, sehingga ayolah jangan sampai kita yang ada di dewan bahwa ini tidak melakukan tindakan apapun. Pak Kadis juga harus merasakan bahwa dengan ini bisa terjaga kualitas jalannya. Karena greget juga kalau misalkan sini rusak, kan nggak enak juga ya Pak ya, kita pengen dong sebagai warga ini punya jalan yang mulus mantap ya Pak Yoga. Merasakan juga dong Bapak ya? Pasti merasakan, dan memang tadi dikatakan Mas Jawa, jadi harus ada kesadaran semua Pak, berkaitan dengan perawatan jalan. Jadi kalau misalkan memang kita sudah mendorong dinas untuk melakukan hal yang terbaik untuk membangun jalan, akhirnya kesadaran bersama baik masyarakat atau penggunanya. Jadi dikatakan Mas Jawa bahwa tadi ada skala jalan yang hanya berapa, muatannya berapa. Ya, tentunya itu yang menjadi tidak awetnya jalan, Pak. Sebenarnya seperti itu.
Kalau berkaitan dengan mutu, kemudian spek, tentunya itu berdasarkan berdasarkan apa yang dikeluarkan oleh dinas, artinya pasti sudah sesuai dengan spek dan mutu yang ada. Ya itu juga jadi pertanyaan juga Pak, pertanyaan kok cepet banget rusaknya gitu kan, kayaknya bahan-bahannya nih yang nggak bagus begitu kan, ada yang berkomentar seperti itu Pak Yoga. Kalau berkaitan dengan bahan-bahan yang tidak bagus, tentunya DPRD kan sudah memberikan anggaran kepada PU untuk melakukan pengawasan melalui konsultan pengawas itu. Yeah. Nah, tentunya itu yang dipantau bersama. Kemudian tidak hanya itu saja, ada proses namanya PHO yang tentunya itu semuanya dilakukan pengecekan Mbak, berkaitan dengan speknya, kemudian ketebalan jalannya, dan itu menjadi salah satu tanggung jawab bersama. Nah, artinya kalau misalkan memang itu sesuai dengan spek, kemudian mutu, kemudian ketebalannya sesuai, ya tentunya dinas dalam hal ini pasti akan merekomendasikan untuk pencairannya, Mbak. Tidak hanya itu, juga kaitan dengan pembangunan jalan ini ada yang namanya pemeliharaan selama 6 bulan. Nah, itu yang tentunya jikalau misalkan memang toh ada hal-hal yang memang di luar dari yang diinginkan, itu tentunya ada jaminan pemeliharaan selama 6 bulan. Jadi itu menjadi salah satu tanggung jawab si penyedia jasa. Dan Dewan juga punya fungsi pengawasan gitu ya Pak ya? Punya fungsi pengawasan Mbak, hanya kan kita tidak punya fungsi eksekutorial. Contoh misalnya, bagaimana jangankan jalan kabupaten lah, jalan nasional kita yang lihat di Tuparef. Di Tuparef itu ada sungai. Oh iya, ya. Tuparef itu ada sungai, tapi ketika bahwa sungainya sudah dibikin trotoar, sudah dibikin ruko, sudah dibikin pelebaran, mana? Kita akhirnya air tergenang, jalan tergerus. Harusnya memang viral aja deh. Kudu viral dulu gitu ya? Ya. Harus viral dulu, baru nanti mendapatkan perhatian, terus ada action begitu Pak Jawa? Iya, karena kan kita ini secara teknis, kita sudah lakukan itu. Kita melakukan RDP, rapat dengar pendapat, nih ada keluhan masyarakat demikian, nih ada yang demikian. Kan tidak semua terakomodir. Tidak semua ditanggapi dengan serius, tapi tadi ini kebijakan, ini nanti aja bulan depan, ini ya lama. Tapi kalau misalnya viral, misalnya semuanya bisa cepet. Viral kadang sampai nanti ke Jabar, sampai ke pusat. Bisa dicek yang kemarin ditanamin pisang, bisa dicek yang kemarin dikasih ikan, itu nggak ada lagi tuh ruas itu. Iya, oke. Sudah. Baiklah. Itu jadi tadi untuk penanganan banjir juga menjadi skala prioritas. Betul, Mbak. Cirebon kan masih langganan banjir nih, Pak? Iya, kan sekali lagi bahwa kita itu wakil secara konstitusi ya, kata konstitusi, kata undang-undang, kita tuh wakil rakyat. Artinya kita menyuarakan apa yang dikeluhkan rakyat. Nah, suara kita terbatas memang. Makanya tadi suara medsos itu yang tidak terbatas. Kami tidak memprovokasi, tapi bagaimana hal ini bisa ditangani serius. Dan fakta itulah yang tidak bisa dihindari. Karena tadi di samping kebutuhan juga ada merasa moral yang tertekan. Iya sih, betul ya. Terus warga Kabupaten Cirebon juga ini semuanya perhatian semua ya Pak, dalam semua sektor dari Kabupaten Cirebon. Makanya gercep banget ya memviralkan begitu kan. Ya, memang demikian Mbak. Artinya kita kan kenapa sih misalnya, mohon maaf, dulu ada yang namanya penyanyi harus dari orang-orang tertentu, tapi sekarang ketika dibuka ada idol-idol, ada yang lain-lain, artinya memberikan kesempatan bahwa semua bisa. Pun demikian masyarakat, ketika anggota dewannya susah, kita dibatasi hanya 3 bulan sekali untuk ketemu dengan masyarakat. Lantas apa yang membuat tidak terbatas? Itu hanya moral saja. Kalau aturan mah kita diberikan untuk namanya reses. Kamu dikasih ketemu sama konstituen, ketemu sama masyarakat 3 bulan sekali ya. Itu pun hanya 6 desa Mbak. Artinya betapa kalau 424 desa nggak akan kebagi itu semua. Terbatas banget ya Pak ya? Iya, misalnya saya nih Mahmud Jawa, ada 59 desa. Yang 3 bulan sekali hanya 6 desa, hanya 6 kali, hanya 6 titik untuk diberikan
kesempatan bagaimana menerima keluhan. Oke. Nah, alhamdulillahnya anggota Dewan Kabupaten tidak melakukan itu. Karena apa? Karena anggota Dewan Kabupaten Cirebon berada pada wilayah dan rumah masing-masing. Oke, oke. 3 bulan turun ke masyarakat dengan apa ya? Yang disampaikan apakah permasalahan itu saja, soal jalan, soal sampah, soal banjir, apa? Pak Yoga? Banyak. Jadi apa namanya, serba-serbi kita melakukan reses itu banyak lah. Kadang-kadang ya ke masyarakat itu, walaupun memang notabene kita sudah dijelaskan di prolog awal bahwa kita dari Komisi 3 berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, persambahan, dan yang lainnya yang ikut ke Komisi 3. Tapi tetap aja yang namanya masyarakat, ketika memang ada wakil rakyat yang turun, itu semuanya disampaikan disampaikan, Mbak. Berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, dan hal-hal lainnya. Jadi semuanya itu disampaikan kepada wakil rakyat, Mbak. Tapi memang seyogianya, karena memang kita sebagai wakil rakyat yang tadi dikatakan Mas Jawa secara konstitusi, ya kita tampung semua usulan dari masyarakat yang notabene harus kita sampaikan juga. Karena memang dari beberapa fraksi ini kan terdapat beberapa AKD yang membidangi hal tersebut. Salah satu contoh saya di Komisi 3. Ada yang bertanya dan mengeluhkan berkaitan dengan leading sektor Komisi 4. Ya tentunya kita akan sampaikan kepada ke Komisi 4 ya, Pak? Komisi 4 yang ada di fraksi PDI Perjuangan, kalau saya kan ikutnya ya. Nah itu kita akan sampaikan bahwa ada loh di desa ini yang memang mengeluhkan berkaitan dengan kesulitan membuat BPJS atau hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan Komisi 4. Dan juga mungkin komisi-komisi yang lainnya. Serba-serbi banyak ya Pak ya? Ya, saya sih ngimbau nih pada Radar TV, mudah-mudahan bisa ikut di beberapa anggota dewan ketika reses. Ayo Pak, kita tunggu Pak, kapan nih? Tinggal calling aja nih Pak Jawa. Boleh, kita tuh biar tahu ya apa sih yang aspirasi dari warga Kabupaten Cirebon untuk apa, pengen seperti apa. Bukan hanya politisi. Artinya ketika bahwa kita bisa jadi dokter, ketika ada orang, mohon maaf ya, artinya saya kadang-kadang suka guyon, ini siapa yang melakukan, siapa yang tanggung jawab. Kenapa orang mau lahiran mintanya ke kita, Mbak? Yang berbuatnya siapa, kita yang tanggung jawab. Pak, ini mau istri mau lahiran, saya bilang ini siapa yang berbuat, siapa yang tanggung jawab, kita dikenakan itu gitu. Wakil rakyat gitu ya. Iya, itulah yang dilakukan. Bagaimana ketika listrik digunakan, tokennya habis juga ke kita. Mengadu ke wakil rakyat. Iya juga. Pak, itu tokennya listrik habis, Pak, motornya mau ngisi. Itu kode Pak, itu tuh. Ya, artinya kita kan dengan kebijakan dan APBD tidak melakukan itu, tapi kita bantu BPJS-nya. Oh, ini ada jam persal, ada jaminan persalinan, kan gitu. Yang kebetulan alhamdulillah pemerintah juga melalui Pak Imron menginstruksikan kepada stafnya untuk melakukan hal-hal yang darurat. Jadi ada begini apa ya, soal token ditanya Pak, token saya habis. Ya unik lah ini ya, warga Kabupaten Cirebon ya, ampun. Oke deh, masih ada satu kesempatan lagi Pak Yoga dan juga Pak Jawa, tapi kita harus jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon kembali hadir untuk Anda, masih bersama dengan Pak Yoga dan juga Pak Mahmud Jawa dari Banggar DPRD Kabupaten Cirebon. Badan Anggaran itu tugasnya apa sih Pak Yoga? Badan Anggaran yang pertama itu mengalokasikan beberapa anggaran yang ada di SKPD di Kabupaten Cirebon. Kemudian mempush berkaitan dengan pendapatan daerah. Yang tentunya itu menjadi salah satu hal yang nantinya ke depannya untuk SKPD tersebut. Nah, jadi mungkin dari dua hal tadi itu yang tentunya nanti kita selaku Badan Anggaran ini perjuangkan semaksimal mungkin. Karena untuk ke depannya itu berkaitan dengan anggaran yang kita berikan tentunya harus bisa maslahat ke masyarakat, kemudian manfaat juga, kurang lebihnya seperti itu, Mbak. Oke, jadi bahasnya anggaran terus Pak, cuan terus gitu Pak. Ya, saya kira nggak gitu juga. Kita juga kan ada Mbak, artinya fungsi pengawasan. Pengawasan bagaimana ketika bahwa musrenbang yang tiap desa menggebu-gebu mengajukan, lantas diputuskan dalam keputusan musrenbang tingkat kecamatan. Tingkat kecamatan lantas bagaimana
musrenbang ini dilakukan tiap kabupaten, lantas tiap kabupaten ini barulah kita muncul di bahas anggaran. Nah itulah yang kita awasin betul bahwa kita memang harus hadir dalam musrenbang ini supaya yang nakal-nakal, yang akal-akalan kita inilah bahwa ini kemarin ada nih di musrenbang kecamatan. Oh ini ada nih. Emang inget gitu Pak? Kenapa? Pasti inget Kan atau? kita punya dokumentasi. Oke. Daya ingat itulah yang menjadikan bagaimana prioritas pembangunan di masing-masing anggota dewan tentunya. Makanya kalau dilihat aja di rumahnya samping-sampingnya Mas Yoga ya jalannya pasti infrastrukturnya baik. Iya. Di kita ya Oke. tentu baik. Kenapa? Karena kita selalu mengawasi. Kita lihat. Nah inilah yang kadang-kadang lupa. Bagaimana inventarisir yang ada di musrenbang kecamatan, yang ada di kabupaten. Bahkan kita ya saya selalu mengatakan bahwa ketika desa-desa meminta bahwa untuk PJU untuk ini, saya bilang nggak usah, itu kewajiban kabupaten, sehingga peaknya paguyuban sektoralnya itu bisa dilakukan dengan bijak dan bisa dimanfaatkan oleh wilayah kecamatan tersebut, sehingga nah disinilah yang kebijakan tingkat wilayah, apakah bergiliran, apakah dibagi rata ataupun hal yang lain kita fasilitasi untuk lakukan pembangunan. Lantas bagaimana hasil itu kita pantau dalam anggaran. Kalau ada yang berkurang kita protes dong. Ini sudah ditentukan. Ketika berlebih ya kita diam aja bersyukur kan gitu tentunya. Oke baik Pak. Pak dengan tugas yang banyak itu Pak, apa yang ingin disampaikan kepada warga Kabupaten Cirebon nih, Banggar tugasnya ternyata berat banget ya Pak? Saya kira berat atau tidak itu kan tergantung bagaimana moralitas kita. Karena memang kalau berat ya tentu kita tidak punya keilmuan di bidang akuntan. Iya. Tapi dengan adanya masukan dari masyarakat, dengan adanya reses, dengan adanya mau belajar, dengan adanya mau mendengar, sehingga kita tahu mana sih skala prioritas yang dilakukan, sehingga kita tahu mana-mana sih yang harus didahulukan. Nah inilah yang manfaatnya kenapa kita bergaul dengan semua pihak. Gitu. Oke, Pak, ada himbauan kepada warga Kabupaten Cirebon dan harapan kedepannya bagaimana? Harapan ke depan untuk warga Kabupaten Cirebon agar kiranya tadi yang sudah kita jelaskan di awal berkaitan dengan skala prioritas pembangunan, agar kiranya sama-sama bisa mengawasi kaitan dengan kualitas pembangunan, kualitas infrastruktur. Itu harus kita sama-sama awasi gitu loh, berkaitan dengan hal tersebut. Jadi ketika kita sama-sama mengawasi tentunya kita bisa meyakini bahwa kita sama-sama membangun Kabupaten Cirebon. Jadi tidak hanya wakil rakyatnya saja, tapi masyarakatnya juga turut serta membangun Kabupaten Cirebon dalam hal pengawasannya. Oke, dan juga menjaga, merawat ya Pak ya? Menjaga apa yang sudah diperbaiki, Ya, pastinya sudah diusahakan. itu. Iya, kita bukan hanya memanfaatkan saja, bagaimana menjaga dan merawat sehingga kepentingan bersama ini menjadi terwujud. Oke, program-program yang ada semoga berjalan lancar. Wakil rakyat juga terus memberikan yang terbaik untuk warga Kabupaten Cirebon. Tentu. Lanjut ya Pak? Insya Allah. Lanjut. Lanjut kemana? Kebetulan partai, ya bukan kebetulan juga, kebetulan dan keikhlasan kita ketika partai meminta untuk dimajukan kembali. Sebagai kader partai, sebagai ini ya tentu ya harus siap. Terus berjuang untuk warga Kabupaten Cirebon. Pak Yoga juga ya Pak? Insya Allah, Mbak. Oke. Tadi dikatakan Mas Jawa, ketika kita sudah dimandati oleh partai untuk bagaimana caranya bisa mengemban amanah, mau tidak mau, suka tidak suka, harus siap. Harus siap dan harus solid, tidak Pak? Oke, baiklah. Kita harus pamit pemirsa. Terima kasih banyak. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.